Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham DGIK, Nusa Konstruksi Engineering. Ya, ini request dari bos kita, Bos Edelweiss. Oke, harga saat ini di 111 ya. Rp111, grafik 5 tahunnya seperti ini ya. Cukup bagus juga, nggak seperti beberapa video kemarin ya kan. Ya, mungkin kemungkinan besar valuasinya lagi ini ya, lagi tinggi ya. Lagi mahal kemungkinan loh ya. Nanti kita lihat Excel kita. So, dia di 2022 naik ya. Di 2022 ini dia up. Sempat naik lagi tapi udah turun lagi, sekarang lagi sideways ya. Coba kita lihat kabar terbarunya ini di 14 September bulan lalu. Siapkan dana puluhan miliar, Nusa Konstruksi DGIK bakal buyback 300 juta saham. Kemudian DGIK extend buyback Desember 2022. Oke. Rekomendasi saham ini ya, termasuk rekomendasi saham ya. Waktu 7 September ya. 7 September itu berarti dia di harganya, oh lagi sideways sih. Di September masih sideways nih. Nggak ada terlalu berita yang gimana-gimana ya. So, kita mau lihat company backgroundnya. PT Nusa Konstruksi Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan engineering. Selain konstruksi, perusahaan juga mempunyai diversifikasi bisnis ke sektor energi, terutama mini hydro dan pertambangan batu bara. Oh, di pertambangan batu bara juga dia. Tapi ininya konstruksi bangunan sih. Dalam perjalanannya, perseroan melakukan ekspansi dan mengerjakan berbagai macam proyek infrastruktur di berbagai wilayah Nusantara. NKE turut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, membuat bendungan, kanal irigasi, pelabuhan, mitigasi banjir, pelindung pesisir, dan proyek normalisasi sungai. Perseroan menerima pengakuan untuk proyek yang besar seperti proyek irigasi Antokan, proyek runway di Bandar Udara Hasanuddin, gedung Bursa Efek Indonesia, komplek Grand Indonesia, Hotel Dharma Wangsa, apartemen Amartapura. Oke. So, dia ini ya, konstruksi ya. Menarik juga dia ini punya kontrak-kontrak kerja yang cukup menarik. Mungkin ini di tahun 2022 kenapa naik, kayaknya ada suatu berita kontrak kerjanya ini ya, mungkin dia dapat proyek kah atau bagaimana gitu, DGIK. Ya, mari kita buka Excel kita. Nah, market cap-nya ini semua saya ambil dari Stockbit, market cap-nya 610 miliar, PER-nya ini angkanya tidak masuk akal ya kan, 1000 PER-nya cuy. PBV-nya 1, ROE-nya kecil sekali, ROA-nya kecil sekali. Net profit margin-nya 5 tahun terakhir itu minus ya. Minus 2,77. Coba kita mau lihat net profit margin trailing 12 month-nya ya. Sama juga cuy. Ini bukan trailing 12 month, quarternya. 0,54. Minus juga ya. Dividen terakhir itu tahun 2015 nih. Itu juga Rp3. Dan free cash flow untuk 12 bulan terakhir minus. Pertumbuhan labanya juga ini menurun ya. Dari tahun 2018 ke tahun 2022. Cukup tidak menarik. Coba kita lihat tadi di profil masyarakat punya berapa ya? Masyarakat 32%. Oke lah, 32%. Oke. Kita lihat valuasinya, harga saat ini di tanggal 27 Oktober itu Rp111, BVPS-nya 110, IPS-nya 0,06, kecil banget sih. Kecil banget. Ini aja PR-nya 1000 ya kan. So, kita lihat ini PBV-nya, ini semua saya ambil dari Stockbit. Excel-nya bisa di-download di link.id/saya766.
Ya ini udah ini ya, Excelnya udah sekarang kumpulan Excel valuasi saham, bayar C kelasnya. Oke. Nah ini lihat valuasinya sudah ini ya, overprice ya. Harga wajarnya itu di 69. Harga wajarnya di 69 cuy. Ya overprice. PR-nya kita nggak bisa pakai karena minus ya. Minus di tahun 2022, di tahun belakang juga minus di tahun 2020, 2019. Ya makanya 5 tahun terakhir itu dia net profit marginnya aja minus ya kan. Karena ya ini, PR-nya juga minus. Ya di suatu quarter dia rugi gitu. Oke, ya ini ya kita nggak bisa lihat secara pair PBV-nya secara historical udah overpriced. Bagaimana dengan comparison ya? Comparison, mana tahu di comparison murah ya kan? Coba kita lihat. Ini current PE ratio, price to sales dan PBV. Ini rata-rata industri dan rata-rata sektor dan ini DGK. Nah di pair udah jelas. Ini apa cuy? Valuasinya kemahalan cuy, 1000. Angkanya gila-gilaan ini nggak masuk akal. Sedangkan rata-rata di industrinya aja 8,82. Sektornya 17,07 ya kan. Ya udah kemahalan banget sih. Current price to sales-nya dia di secara industri udah kemahalan ya. Tapi secara sektor dia masih murah, beda tipis. Bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya ini anggaplah sama. Kita kasih highlight merah aja karena sama. Tapi di secara rata-rata sektor dia masih murah. So, coba kita pakai 1,31 atau 1,01 deh. Kita pakai 1,01 ya kan. 1,01 lah. Kalau 1,01 berarti 110 dong. Udah ngehit harga wajarnya kalau kayak gitu. Oh iya juga ya. Hmm, iya. Kalau 1,01 udah ngehit harga wajarnya ya. Iya, karena PBV-nya 1. Iya, ini 111 cuy. Bagaimana dengan 1,31 ya? Gak beda-beda jauh juga sih. 144. Itu kalau secara rata-rata sektornya, tapi ya aduh, aduh. Kurang menarik ya. 2/6 malah. Kemarin-kemarin 4/6, 4/6, sekarang 2/6 malah. Ini kategorinya udah mahal, 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 mahal ya kan. DGIK ya. So, oh iya kita mau lihat random samplingnya ya. Langsung buru-buru ya kan. Nanti kayak JKON lagi. Kalau JKN itu ya teman-teman. Jadi dia apa ini bos? Eh tiba-tiba counting down di aplikasi Screencastify ini nih. Nih Screencastify ini tiba-tiba counting down. Panik saya. Makanya langsung saya ini sudahi itunya JKON. Bukan nggak mau dibahas, mau dibahas juga. Nah ini prediction, kita ke prediction. Tapi ya itu ya, kita udah lihat sekilas tadi, aduh, valuasi secara historical ini, loh, kenapa nih? Ini udah diklik kan prediction, hang ya? Oke. Irfan Alfakiri iseng-iseng 120 DGIK. Oke kita tulis ya, kita tulis 120. Oke positif ya. Apa nih? JKON istirahat dulu ya, jangan naik terus. Ini JKON, ini DGIK, FIR loh. Gimana sih ini? Ini di DGIK kan? Oh dia pakai hashtagnya DGIK. Gak ada nih. Oh ada. Ini ada juga DGIK. Kenapa dia pakai hashtag DGIK ya? DGIK 140 oke. Ini orang-orang pada kayaknya orang-orang yang masuk ke DGIK ini orang-orang ini deh trading semua nih. Iya kan? Makanya angkanya sebenarnya udah over paras, udah over value gitu. 120 ya kan. Apa karena ada kontrak baru ya? Tapi mereka nggak kasih penjelasan juga sih 120. Terus DSFI, DGIK 210. Nah ini
Secara valuasi ini ya, udah nggak menarik ya, fundamentalnya nggak menarik, ya kan. Apa ini, sidik 131, wah beneran kaget saya nih, positif semua nih, strict. DGK nih ada juga 117. Dia mah bearish prediction tapi udah, wah ini udah nggak ini sih, udah nggak relevan ya. Ini bearish prediction tapi harganya 117 di atas harga saat ini. Apa kita scroll ke bawah udah nggak relevan? Oh masih ada yang relevan 133. Oke, DGK 127. Wah, ini angkanya benar-benar deh. Angkanya benar-benar coy. Benar-benar, benar-benar. Karena masuk rekomendasi saham mungkin ya ini ya. Secara analisis teknikal kayaknya ini. 150, DGIK 162 atau ada berita ini, berita kabar bagus untuk DGIK. 124, gokil gokil sih. Positif semua cuy. 137, gokil. Gokil gokil gokil. Wow, saya kaget. Saya kaget, Bos. Rata-rata harga wajarnya ini secara sampling ya 134,4, diskon 17%. Gokil. Gokil. Gokil, Bos, gokil. So, ya kita masuk kesimpulan ya. DGIK ya, Nusa Konstruksi Engineering. Ini banyak proyek-proyek ini ya, proyek-proyek besar ya. Proyek-proyek pemerintahan ya. Bandar udara, irigasi ya kan. Gedung bursa efek. Oh my god. Ya, ini fundamental tadi udah kita bahas, valuasi historikalnya, kemudian valuasi comparison di industri, kemudian sentimen ya. Nah, ini secara fundamental, mmm, aduh nggak menarik Bos, beneran deh, nggak menarik. Valuasi historikalnya udah overprice ya kan, overprice, overvalue ya kan, overvalue. Aduh 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 aduh. Ini juga sama, overvalue. Aduh, ya gimana ya? Sentimennya doang ini yang positif nih. Ini nggak tahu saya ini karena apa ini sentimennya positif ya kan. Kita cuman pakai random sampling doang, kita mau lihat investor ya kan. Investor Stockbit yang lain ternyata ngasih bullish prediction ya kan. Bullish, nggak tahu itu apakah itu mereka pakai analisis apa ya kan, analisis teknikal kah atau bagaimana, atau memang DGIK ini punya teken kontrak baru atau proyek baru gimana ini. Ya itu yang harus di ini ya ditelusuri ya oleh Bos Edelweiss ya kan DGIK. Tapi secara pembahasan sekilas ya kan ini kan sekilas ya fundamentalnya tadi sekilas doang, valuasi ya valuasi PR, PBV ya kan. Terus, valuasi historikalnya, valuasi comparison industri yang sama gitu. Ya nggak menarik ini dari ketiga-tiganya nggak menarik. Ya itu ya Bos Edelweiss. So Bos Edelweiss coba, telah lagi konsep bisnisnya DGIK ini, ya kan. Apa ini, kenapa ini yang membuat investor-investor yang lain, tertarik ya ke DGIK ya? Kalau saya ngelihat sekilas sih ya ini aja, kurang menarik ya. Secara valuasi, secara fundamental kurang menarik. So gitu, terima kasih Bos Edelweiss telah telah membuat request. Teman-teman yang lain boleh dong requestnya dan juga boleh subscribe juga, boleh share juga videonya. Oke, terima kasih, salam luar biasa.